pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Ilma Faida dan rekan saya Agung Prabowo dalam acara Smackting News. Dalam 30 menit ke depan kami akan mengabarkan berita-berita terhangat yang kami rangkum seputar pekan ini. Berita pertama kita hari ini adalah UPT SMKN 3 Parepare menyelenggarakan acara pelepasan secara daring on the job training siswa kelas 12 tahun ajaran 2020-2021 pada tanggal 30 September yang lalu melalui channel YouTube sekolah. Berikut liputannya. UPT SMK Negeri 3 Parepare menggelar pelepasan siswa prakerja secara online melalui channel YouTube sekolah pada hari Rabu tanggal 30 September lalu. Kegiatan pelepasan siswa prakerja ini dibuka oleh Ibu Haja Andi Rehana, RSPD MM, selaku Kepala Sekolah UPT SMK Negeri 3 Parepare pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 secara daring. Saya sangat mengharapkan nanda-nandaku nantinya di lapangan, baik yang praktek PKL-nya di sekolah maupun PKL-nya di dunia industri, untuk selalu menjaga nama baik sekolah, menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik kalian, dan menjaga nama baik kesemuanya. Karena kenapa? Walaupun kita di masa pandemi ini, saya sangat mengharapkan nanda-nandaku untuk tetap fokus dalam berpraktek. Jadi jangan karena pandemi kalian jadinya surut. Saya tidak menginginkan itu. Saya sangat menginginkan anak-anakku di dunia industri nantinya, walaupun waktunya tidak seperti yang kita inginkan bersama, tapi sebagai bentuk tanggung jawab, dan saya ingin nanda-nandaku merasakan bagaimana sih PKL itu, bagaimana sih prakerin itu. Silahkanlah kalian melaksanakan prakerin ini dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab di tempat dunia industri. Mohon kiranya nanda-nandaku sangat memperhatikan protokol kesehatan, karena kita ketahui bersama bahwa saat sekarang ini penyebaran virus corona itu bukannya makin surut tapi makin meluas. Jadi saya sangat mengharapkan, mengingatkan nanda-nandaku selalulah memakai masker, karena masker melindungi anak-anakku dan melindungi kami semua guru-gurumu. Pada acara pelepasan prakerja secara daring ini, tiap ketua jurusan memberikan pembekalan prakerja secara daring dan tak lupa memberikan instruksi protokol kesehatan bagi siswa yang prakerja tetap mengikuti 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ibu harapkan selama kalian praktek kerja industri untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ini sangat penting bagi kita semua. Yang pertama, kalian harus tetap memakai masker. Kemudian, tetap mencuci tangan yang akan disediakan di depan unit produksi tata busana. Dan yang ketiga, tetap Pelepasan prakerja ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMK Negeri 3 Parepare dari 7 program kompetensi keahlian, yaitu jurusan tata busana, tata kecantikan, akomodasi perhotelan, tata boga, multimedia, teknik komputer jaringan, dan produksi siaran program televisi. Kegiatan prakerja berlangsung mulai tanggal 1 Oktober sampai 13 November 2020. Berita selanjutnya, salah satu sekolah kejuruan yang ada di kota Parepare, yakni UPT SMKN 3 Parepare, tetap melaksanakan prakerja di tengah pandemi COVID-19 ini. Kali ini pelaksanaannya berbeda. Tak hanya di industri, prakerja ini dilaksanakan di sekolah pada unit produksi jurusan masing-masing. Berikut laporannya bersama reporter kami, Harwidia Kaharudin. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sekarang berada di SMK Negeri 3 Parepare. SMK Negeri 3 Parepare ini mengadakan prakerja di sekolah. Nanti saya akan mewawancarai salah satu guru di SMK Negeri 3 Parepare ini, dan info lebih lanjutnya ikuti saya. Salah satu sekolah kejuruan di Parepare yakni UPT SMK 3 Parepare tetap melaksanakan on-the-job training atau prakerja di masa pandemi ini. Pelaksanaannya kali ini berbeda, tak hanya di industri tetapi dilaksanakan di sekolah. Pelaksanaan prakerja di sekolah diikuti oleh 124 siswa, yaitu 60 siswa jurusan tata busana,
60 siswa jurusan multimedia, dan 14 siswa jurusan broadcasting, dan selebihnya tetap prakerin di industri. Masing-masing ketua program kompetensi keahlian telah membangun sebuah aturan SOP di dalam rangka bagaimana melakukan proses pembimbingan kepada siswa yang prakerin di sekolah dengan menggunakan sistem SIFT. Artinya, siswa yang prakerin di sekolah itu dibagi atas beberapa kelompok sehingga tidak ada siswa yang prakerin di sekolah itu melakukan kumpul-kumpul begitu saja, tetapi mereka semua langsung masuk ke tempat prakteknya untuk mengikuti anjuran-anjuran atau arahan-arahan proses pembimbingan dari guru pembimbing yang telah ditetapkan oleh masing-masing ketua program kompetensi keahlian. Siswa yang prakerin di sekolah selalu diberikan instruksi untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, di antaranya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Adapun yang diproduksi nantinya, siswa prakerin di sekolah yaitu jurusan busana membuat celemek atau masker. Untuk masuk anak busana prakerin di sekolah ini mulai tanggal 1 Oktober. Nanti itu berakhir tanggal 13 November. Adapun yang diproduksi untuk prakerin busana itu ada celemek busana sudah jadi. Ini sementara boga yang dikerja. Terus ada juga celemek kecantikan. Terus juga ada nanti itu masker yang akan diproduksi. Tapi untuk sementara ini ya celemek boga. Itu nanti hasilnya yang hasil jualan daripada pakaian praktek setiap jurusan itu, ada 3 jurusan itu akan nanti dananya itu akan dipakai lagi untuk tahun depan. Untuk bikin lagi baju prakteknya untuk jurusan boga, kecantikan, busana. Jurusan multimedia membuat desain percetakan seperti spanduk, brosur, pin, mug, dan lain-lain. Jurusan broadcasting membuat program berita tayang televisi, ada yang bertugas sebagai reporter, presenter, kameramen, narator, dan lain-lain. Selama prakerin di sekolah, alhamdulillah tidak ada kendala dan berjalan lancar. Pengalaman yang saya dapatkan selama prakerin di sekolah itu, saya dapat lebih melatih skill menjahit dan barang yang diproduksi yaitu baju kejutan. Siswa-siswi yang mengikuti prakerin di sekolah dilaksanakan secara bergilir untuk menjaga perkumpulan banyak orang demi menegakkan protokol kesehatan. Tiap hari masing-masing jurusan hanya diperbolehkan 5 siswa saja yang datang melaksanakan prakerin. Saya Harwidya melaporkan dari lapangan kembali ke studio. Setelah ini kita akan membahas komunitas yang ada di Parepare. Jangan kemana-mana, tetap di Smekti News. New normal. Di gaya hidup baru di masa pandemi ini, tentu saja kita harus mengikuti protokol kesehatan. Seperti memakai masker setiap saat setiap kegiatan di luar rumah. Dan ingat, saat berkegiatan di luar, kita harus senantiasa menjaga kebersihan seperti mencuci tangan dengan sabun di tempat-tempat yang sudah disediakan. Oh iya, kalian juga harus sadar untuk selalu menjaga jarak dengan orang lain saat berkegiatan. Jadi teman-teman, kalian harus mengikuti protokol kesehatan karena ini akan memperkecil peluang kamu terkena COVID-19. Sampai jumpa. Namanya juga hobi. Baik hobi tapi kita dulu jadi gila belum makan ini. Biasa deh. Terus bakso kan? Aduh, bentar. Sedikit begini. Sedikit masuk neraka nanti sedikit juga. Dulu enggak baik. Dulu enggak boleh.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Smekti News. Kali ini kita beralih salah satu komunitas yang ada di Parepare, yakni Rumah Belajar Cinta Damai atau sering disebut RBCD. RBCD ini didirikan oleh Ibu Haji Hasniar Humas sejak tahun 2017 dengan misi membuka ruang kepada para generasi muda untuk berbagi hal seperti pendidikan dan sosial. Kali ini RBCD tetap melaksanakan belajar tatap muka kepada anak jalanan walaupun di tengah pandemik ini. Berikut laporannya bersama reporter kami Harwidia Kaharudin. Selamat sore pemirsa, saat ini saya sekarang berada di Rumah Belajar Cinta Damai yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman. Rumah Belajar Cinta Damai ini adalah rumah yang didirikan oleh Haji Hasniar Umar, khususnya untuk anak jalanan dan anak yang putus sekolah. Untuk info lanjutnya, ikuti saya. Rumah Belajar Cinta Damai atau biasa disingkat RBCD adalah rumah belajar yang didirikan oleh Ibu Haji Hasniar Humas. Beliau mendirikan rumah belajar ini khususnya anak jalanan yang putus sekolah, di mana rumah belajar ini didirikan sejak tahun 2017 tanggal 1 bulan Oktober. Tak hanya itu, di rumah belajar ini, Haji Hasniar Humas menjadikannya tempat untuk mengembangkan potensi anak-anak baik yang putus sekolah maupun yang duduk di bangku formal. Mengenai mitra rumah belajar kita sudah banyak. Ada IKAS Mansa Angkatan 91, ada Aksi Cepat Tanggap, KNPI, FKLP, Sulapa.com juga sudah kita beberapa kali berkegiatan dengan mereka. Dan banyak sih beberapa lembaga yang mungkin tidak sempat kita tuturkan satu persatu. Peserta didiknya kebanyakan dari adik-adik anak jalanan, mungkin sebagian mereka sama sekali belum pernah bersekolah, dan ada juga beberapa yang tengah duduk di bangku sekolah formal. Program rumah belajar ada beberapa, seperti yang saat ini yang berjalan, itu di bawah naungan program Bola Masa Genai, Rumah Literasi Anak Putus Sekolah, kemudian ada wirausaha sosial, kemudian ada perpustakaan, dan ada kebun hidroponik. Sebagai program unggulan rumah belajar itu adalah Rumah Literasi Anak Putus Sekolah. Di sekitar 2019 tahun kemarin kita asesmen ke pelabuhan dan pasar, kita lihat suasana adik-adik di sana. Setelah kita asesmen ternyata banyak dari mereka yang putus sekolah. Kemudian kita cerita bahwa di RBCD ada kegiatan seperti ini, dan alhamdulillah mereka berinisiatif untuk hadir, dan akhirnya setiap pekannya kita fasilitasi adik-adik untuk belajar di Rumah Belajar Cinta Damai. Pada kegiatan RBCD ini dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, yaitu Sabtu dan Ahad. Dan selama di tengah pandemi COVID-19 ini, RBCD tetap menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah dan membatasi anak-anak yang ikut belajar dengan cara bergiliran. Kesannya senang-senang sama kakak. Kemauan tak sendiri atau tak dipanggil? Kemauanku sendiri. Pelajari menulis agama-agama Islam. Itulah tadi info dari Rumah Belajar Cinta Damai. Saya Harwidia melaporkan dari lapangan, kembali ke studio. Selanjutnya masih seputar komunitas di Parepare. Kali ini komunitas teman berbagi mengadakan program membagikan masker kepada anak jalanan di RBCD pada hari Ahad 11 Oktober lalu. Berikut liputan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas ini bisa dibilang umurnya sangat muda, karena teman berbagi ini terbentuk pada tahun 2020 pada bulan April, di mana teman berbagi ini yang ikut bergabung awalnya saling panggil dengan visi dan tujuan yang sama, sehingga terbentuklah komunitas teman berbagi ini. Komunitas teman berbagi mengadakan program membagikan masker kepada anak-anak jalanan di RBCD pada tanggal 10 Oktober lalu. Ada sekitar puluhan anak jalanan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kegiatannya itu sejak mulai bulan Juni sampai sekarang ada program dari Hafiz Quran, kebakaran dari Edi Sumpang, Luwu Utara, pokoknya ada 5, ini yang kelima maksudnya, yaitu membagi masker di seluruh Parepare termasuk kunjungan dengan anak jalanan.
Cara membagikan masker ini tentunya tidak dikasih secara langsung, tetapi dengan cara memberikan kuis terlebih dahulu. Anak jalanan sangat antusias dan sangat senang menerima bantuan masker dari kakak-kakak teman berbagi. Teman berbagi ini adalah komunitas milik bersama. Teman berbagi ini telah menjalankan program kerja yaitu Hafiz Quran, membaca korban kebakaran rumah di Sumpang Minagai, Kota Parepare, membantu korban banjir Bandang Luwu Utara, membagikan masker kepada masyarakat, kunjungan ke anak jalanan, dan masih banyak lagi. Berita selanjutnya, kita kembali ke berita sekolah. UPT SMKN 3 Parepare menyelenggarakan workshop kajian standar nasional pendidikan yang berlangsung sejak tanggal 13 sampai 15 Oktober lalu. Dalam acara ini dihadiri oleh Ibu Suryani Andi Nurrasuli selaku Kepala Cabang Dinas Wilayah 8 Sulawesi Selatan yang sekaligus membuka kegiatan ini pada Selasa 13 Oktober lalu di ruang meeting Edetel SMKN 3 Parepare. Berikut liputan selengkapnya. UPT SMK Negeri 3 Parepare menggelar workshop Kajian Standar Nasional Pendidikan SNP dengan tema pemetaan, perencanaan, dan strategi pemenuhan mutu dalam standar pemetaan mutu internal UPT SMK Negeri 3 Parepare. Kegiatan workshop kajian NSP dimulai pada hari ini tanggal 13 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2020, di mana kegiatan itu dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama dilaksanakan di meeting room Edotel UPT SMK Negeri 3 Kota Parepare dengan kegiatan sosialisasi SPMI, kemudian diskusi terarah, lalu kemudian mengerjakan tugas-tugas LK yang diberikan oleh narasumber mulai dari LK 1 sampai dengan LK 6. Untuk sesi kedua itu dilaksanakan pada hari Jumat di sekolah kita di sebelah, sehingga dengan demikian maka kegiatan workshop ini dilaksanakan selama 4 hari, di mana hari terakhir itu akan dilakukan rencana tindak lanjut dalam proses pemenuhan mutu UPT SMK Negeri 3 Kota Parepare. Kegiatan workshop ini dibuka oleh Ibu Dr. Suryani Andi Nurrasuli, MPD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Sulawesi Selatan pada hari Selasa di meeting room Edotel SMK Negeri 3 Parepare. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, workshop kajian standar nasional pendidikan, pemetaan, perencanaan, dan strategi pemenuhan mutu dalam SPMI UPT SMK Negeri 3 Parepare dibuka secara resmi. Tujuan pelaksanaan workshop SNP untuk melakukan pemetaan mutu internal sekolah dengan mengacu pada raport mutu UPT SMK Negeri 3 Parepare tahun 2019. Sedangkan target yang diinginkan adalah melahirkan rekomendasi-rekomendasi dari peserta yang nantinya akan menghasilkan rancangan kegiatan dan anggaran SMK Negeri 3 Parepare tahun 2020. Nah, itu dia beritanya. Setelah berita sekolah, kali ini kita akan membahas tempat kuliner dan wisata di Kota Parepare yang tak kalah keren dan unik. Penasaran seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Smekti News. New normal. Di gaya hidup baru di masa pandemi ini, tentu saja kita harus mengikuti protokol kesehatan. Seperti memakai masker setiap saat setiap kegiatan di luar rumah. Dan ingat, saat berkegiatan di luar, kita harus senantiasa menjaga kebersihan seperti mencuci tangan dengan sabun di tempat-tempat yang sudah disediakan. Oh iya, kalian juga harus sadar untuk selalu menjaga jarak dengan orang lain saat berkegiatan. Jadi teman-teman, kalian harus mengikuti protokol kesehatan karena ini akan memperkecil peluang kamu terkena COVID-19. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smekti News. Pemirsa, nah siapa nih yang suka makan seafood? Kali ini kita akan pergi ke salah satu kuliner yang banyak diminati oleh masyarakat di Kota Parepare. Kuliner ini memiliki menu spesial kepiting. Ingin tahu di mana? Rekan kami Siti Nurdiana akan mengajak Anda untuk menginformasikan selengkapnya. Parepare memiliki tempat kuliner yang tidak kalah dengan kota lain. Kuliner yang berada di Parepare ini yang berlokasi di Jalan Reformasi, lebih tepatnya di depan Masjid Al-Muhajirin. Hai pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat warung makan Queen Crab yang berada di Jalan Reformasi Parepare. Nah, tempat ini tentu sangat tidak asing bagi warga Parepare karena saat ini pengunjungnya sangat ramai. Selain itu makanannya bikin lagi loh. Untuk info selengkapnya jangan kemana-mana, yuk ikuti saya. Tempat kuliner Queen Crab pertama kali buka pada tahun 2016 yang dimana menjual berbagai makanan seafood. Tentu saja salah satu menu utamanya yaitu kepiting dan jenis seafood seperti lobster, kerang, udang, cumi-cumi, ikan topak. Selain dari menu makanan seafood, juga menyediakan makanan lainnya seperti paru rica dan juga bisa menerima pesanan tumpeng dan masih banyak lagi. Sejarahnya awalnya kan suamiku mau makan kepiting, terus saya masakkan, terus ada temanku datang toh, nah coba bilang, ih enak sekali nih kepitingmu, kenapa kau tidak jual? Di situ baru mulai muncul, saya promosikan di Instagramku. Pertama-tamanya langsung booming begitu banyak yang suka toh. Jadi aku bikinkan Instagram sampai sekarang itu alhamdulillah dari 2016 berdiri Queen Crab sampai sekarang. Di Queen Crab ini mempunyai menu spesial yaitu kepiting, baby cumi, dan paru rica. Tak hanya itu, di Queen Crab ini harganya sangat terjangkau murah. Cukup mengeluarkan biaya 50.000, kalian sudah bisa menikmati makan di Queen Crab ini. Bagaimana? Tertarik tidak ingin mencoba menu yang ada di Queen Crab ini? Saya dapat info dari teman-teman, katanya ada kafe Queen Crab di Jalan Reformasi. Katanya menunya enak katanya. Disaji baru pertama kali. Alhamdulillah rasanya enak, renyah, kuahnya enak, gurih. Nah pemirsa, bagaimana? Tertarik tidak dengan makanan seafood yang ada di Parepare ini? Sangat menarik perhatian bukan? Kalau kalian ingin pergi ke sini, jangan lupa tetap berhati-hati dan menerapkan protokol kesehatan. Warung makan ini buka setiap hari mulai dari pukul 10 pagi sampai 10 malam. Pengunjungnya bukan hanya di Parepare, tapi di berbagai daerah seperti Pinrang, Baru, Sidrap, dan lain-lain. Nah, buat kalian yang berada di Kota Parepare dan sekitarnya, atau buat kalian yang sedang melintas memasuki Kota Parepare, jangan lupa ya, mampir di Queen Crab yang beralamat Jalan Reformasi Kota Parepare. Saya Siti Nurdiana, Lukmanul Hakim, kembali ke studio. Tempat wisata kali ini dengan menyusun konsep tak kalah unik dengan wisata lainnya. Nama wisata ini Galung Maluang, salah satu destinasi wisata yang kabarnya menjadi favorit di Kota Parepare. Benar banget Agung, apalagi kalian yang gemar foto selfie, wajib banget nih datang ke Galung Maluang. Mau tahu seperti apa? Simak liputannya bersama reporter kami, Dea Fadila. Nah, berakhir pekan bersama keluarga ataupun teman memiliki kesan tersendiri. Kali ini saya merekomendasikan salah satu tempat wisata yaitu Galung Maluang di daerah Bacukiki, Parepare, Sulawesi Selatan. Mau tahu keseruannya? Mari ikuti saya. Galung Maluang yang beranjak 6,5 km dari pusat kota Parepare. Inilah Galung Maluang di Jalan Cendrawasih, Kompleks PNS Kelurahan Galung Maluang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Inilah salah satu destinasi wisata yang ramai akan pengunjung. Tempat wisata Galung Maluang ini juga masih sangat baru. Dibuka pada tanggal 27 Juli 2020. Inspirasi awal dari dibangunnya spot wisata ini dari hasil kunjungan kami ke daerah lain yang mempunyai spot wisata. Dari situ kami berinisiatif untuk membangun spot wisata yang ada di Bacukiki. Kenapa tidak kita tidak bangun Bacukiki? Kalau melihat dari kondisi geografis Kecamatan Bacukiki,
Bacukiki mempunyai tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi dan tidak kalah dengan daerah-daerah lain yang di luar kota Parepare. Meski sangat baru, lokasinya ini sudah diserbu masyarakat lokal, baik pengunjung dalam kota maupun luar kota Parepare. Untuk memasuki Galung Maluang ini tidak memunguti biaya sepersen pun atau gratis. Dulunya, Galung Maluang ini ditempati pembuangan sampah atau TPS. Dengan adanya dana hadiah lomba inovasi kelurahan yang diraih beberapa bulan yang lalu, TPS ini diubah menjadi kawasan wisata. Pihak kelurahan membuat sejumlah area spot foto di atas perbukitan Galung Maluang dengan latar belakang Lebung Jagung. Kesannya alhamdulillah sangat bagus, menghilangkan stres gitu. Ini datang sama anak-anak. Saya dari kampung saya ke sini. Lokasi ini menyuguhkan pemandangan yang indah di wilayah daratan tinggi dan perkebunan jagung. Hamparan pegunungan dan kincir angin Kabupaten Sidrap menambah pesona alam yang dapat dinikmati di lokasi yang terletak di Gunung Maluang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada pengunjung saya harapkan tetap mematuhi protokol kesehatan di dalam mengunjungi suatu tempat. Tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yaitu tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari berkumpul. Itulah tadi keseruan saya. Menarik bukan? Saya Dia Fadila melaporkan dari SMIC Media. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Ilma Alfaida dan rekan saya Agung Prabu beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami undur diri dan sampai jumpa. Salam SMIC.